Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Rizky Nipsi Ramdhani, Magister Sains, selaku pengampu mata kuliah farmakonoksi, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andrianto, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang mikropis dan makropis, evaluasi mutu simplicia, screening fitokimia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Amanda Sasabila, yang kedua Maharani, ketiga saya sendiri, keempat ada Nabila Pratama, kelima ada Najwa Putri, yang keenam ada Tia Rahmawati, yang ketujuh Rizky Lorenzi, yang ke-8 Wira Dinia. Baik, langsung saja untuk presentasi pertama, dipersilahkan. Pengertian dan tujuan pengamatan mikroskopis dan makroskopis. Di sini ada pengamatan mikroskopis, yang dimana merupakan pengamatan yang dilakukan menggunakan mikroskop untuk mempelajari objek yang sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Untuk tujuan pengamatan dari mikroskopis yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi sel-sel fragmen dari amilum, rizoma, folium, flos, fructus, dan semen. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Untuk hasil pengamatan mikroskopis, di sini ada nama simplicianya Amylum tritici, yaitu pati gandum. Ini untuk gambar mikroskopisnya, sama untuk gambar pembandingnya. Keterangannya butir tunggal besar ukuran 15 sampai 40 dilindungi oleh butiran-butiran kecil ukuran 2 sampai 9. Bentuknya berupa lensa bundar atau jorong, kadang-kadang berbentuk ginjal, hilus terletak di tengah, tidak jelas berupa titik atau celah. Yang kedua ada Amylum solani, yaitu pati kentang. Ini untuk gambar mikroskopis sama gambar pembandingnya dengan keterangan butiran berbentuk bulat telur atau tidak beraturan dengan ukuran bervariasi antara 30 sampai 100. Hilus terdapat sebagai titik pada bagian yang sempit, lamela terletak eksentris terlihat jelas. Selanjutnya ada Zingiberus rhizoma, yaitu jahe. Ini untuk gambar mikroskopis sama gambar pembandingnya dengan keterangan satu ada amilum, perida, jaringan gabus, tangensia. Selanjutnya ada Zingiberis aromatic rhizoma atau lempuyang. Untuk gambar mikroskopis sama gambar pembandingnya bisa dilihat di sini. Dengan keterangan kepingan panjang tidak tebal 1 cm sampai 2 cm, kadang-kadang bercabang, warna permukaan coklat muda sampai coklat tua. Ujung kadang-kadang
membengkok, parut daun jelas kelihatan, berkas. Selanjutnya ada ray officinalis radix atau akar kelembak. Gambar mikroskopisnya bisa dilihat di sini, dan untuk membandingnya dengan keterangan dalam air banyak terlihat amilum tunggal berbentuk bulat telur panjang dan memiliki benjolan dengan inti eksentris. Dalam klorohidratik, sel gabus berdinding tipis dan jernih, sel parenkim berdinding kuning coklat yang penuh terkadang ditemukan. Sel minyak berisi harsa berwarna kuning coklat yang penuh terkadang ditemukan. Salah satu permukaan serabut, sclerenchyme, kelihatan berombak. Cinnamom, Cinnamomi burmani cortex, yaitu kayu manis. Keterangannya, serabut sclerenchyme berwarna kuning atau jernih, panjang lurus dan tipis, tunggal atau bertumpuk dengan lumen atau nokta tidak jelas, sel batu berdinding tebal, sel parenkim berdinding coklat merahan, di dalamnya kadang terdapat sel minyak dan mucelago, yaitu lendir dari amilum. Caesalpiniae saponis lignum, yaitu kayu secang. Keterangannya, jari-jari empuler menampakkan warna jingga atau kemerahan. Parenkim bernokta seperti sel batu serabut, sclerenchyme, dan kristal oksalat seperti diamond. Selanjutnya ada CD guajavae folium, yaitu daun jambu biji. Keterangannya, Psidium guajava L, pembesarannya pakai yang 100. Keterangannya di nomor 2 itu ada rambut penutup, mesofil bagian bawah, rambut penutup, berkas pengangkut dengan penebaran tipe tangga, dan mesofil dengan ideoblas berupa sel minyak. Selanjutnya ada Piperis betelfolium, yaitu daun sirih. Untuk keterangannya, di sini fragmennya yang pertama ada epidermis bawah dan ideoblas berupa sel minyak. Yang kedua epidermis atas, dan yang ketiga sclerenchyme dengan perbesaran 40. Selanjutnya ada Sericocalisi crispifolium, yaitu daun keju beling, dengan keterangan fragmen di nomor 3 ini epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata, yang keempat ada berkas pengangkut, dan yang di nomor 5 ini ada epidermis atas. Selanjutnya ada Orthosiphonis staminei folium, yaitu daun kumis kucing, dengan keterangan fragmennya yang pertama ada epidermis atas, yang ketiga itu ada rambut penutup. Selanjutnya ada Guazumae ulmifolia folium, yaitu daun jati Belanda. Keterangan fragmen yang didapat di sini ada epidermis bawah dengan stomata sama rambut penutup bentuk bintang.
Selanjutnya ada Hibiscus sabdariffae Flos, yaitu bunga rosella dengan keterangan fragmennya ada Selerengkim, serabut, dan serbuk sari. Di sini ada Woodfordiae fructicosae Flos, yaitu bunga sidawaya dengan keterangannya di sini Python 100, keterangannya epidermis atau dengan rambut sisik dan rambut penutup. Yang ketiga parenkim dasar bunga. Yang kelima di sini ada parenkim mahkota bunga dengan kristal kalsium oksalat bentuk tulisan. Selanjutnya ada Morindae citrifoliae fructus, yaitu buah kudu dengan keterangan di sini pakai perbesaran 100. Keterangan fragmennya di nomor 2 ini ada Selerengkim, yang ketiga mesokarpium, dan yang keempat endokarpium. Selanjutnya ada Phoeniculi vulgaris fructus atau buah adas. Untuk keterangannya, fragmen yang didapat yaitu endokarpium, sel-sel endosperma, serabut, dan epikarpium perbesarannya 40. Selanjutnya ada Swieteniae mahabonisemen, yaitu biji mahoni dengan keterangan fragmennya di nomor 2 epidermis dan nomor 5 tetes minyak dengan perbesaran 40. Yang terakhir, di sini ada Myristicae fragransis semen atau biji pala dengan keterangan fragmennya. Di sini pakai pembesaran 100, keterangannya yang pertama ada kristal kalsium, oksalat bentuk prisma, yang kedua ada endosperma dan perisperma. Selanjutnya ada Macrocopis. Makrokropis. Pengertian dari makrokropis dan tujuannya. Makrokropis merupakan pengamatan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu sederhana, yaitu kaca pembesar dan lup, untuk mempelajari objek yang dapat dilihat secara langsung. Tujuan pengamatan ini yaitu satu, mengidentifikasi karakteristik morfologis, yaitu bentuk, ukuran, dan warna. Dua, mempelajari perilaku dan habitat hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, mengamati perubahan fisik pada benda. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sampel geologi, batuan, dan mineral. Di sini ada nama simplicianya yaitu Cucurma domestica rhizoma, yaitu kunyit. Di sini ada gambar simplicia utuh, gambar serbuk, dan bentuknya ringan, pipi tidak beraturan, bercabang, berbentuk tidak beraturan, permukaan luar kasar, terdapat berkas-berkas ruas. Rasanya agak pahit dan agak pedas. Warnanya kuning jingga kecoklatan sampai coklat kemerahan, aromanya bau khas. Di sini ada Zingiberries rhizoma, yaitu jahe. Ada gambar simplicia utuh dan serbuk, bentuknya lonjong dan bulat telur, dapat dapat parut melengkung ke dalam, lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan, memiliki rasa yang pedas,
Warnanya lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Bau khas menyengat pedas. Selanjutnya maaf Bu, ada yang kelewat kayaknya tadi. Iya. Selanjutnya yaitu Zingiberus montanium rhizoma yaitu Bengle. Di sini ada gambar Simplicia utuh dan serbuk. Bentuknya permukaan luar tidak rata berkerut. Rasanya pahit pedas, berwarna coklat muda, bidang irisan luar lebih muda dibanding dengan permukaan luar. Aromanya memiliki bau yang khas. Zingiberus aromatic rhizoma yaitu lempuyang. Di sini ada gambar Simplicia utuh dan Simplicia serbuk. Bentuknya berbentuk abstrak, memiliki rasa pahit dan pedas, berwarna permukaan kasar tampak serabut. Berwarnanya putih pucat dan terdapat bintik-bintik. Memiliki aroma yang khas. Cinnamoni burmani kortek yaitu kayu manis. Memiliki bentuk menggulung, pipih dan tebal, rasa sedikit manis, berwarna coklat kekuningan, coklat kemerahan, terdapat bercak putih, berbau khas. Caesalpini sapanis lignum yaitu kayu secang, berbentuk serutan atau potongan kayu, pelat dan pahit, merah, merah jingga dan kuning, berbau khas. PCD guaja folium yaitu daun jambu biji. Di sini ada gambar Simplicia utuh. Untuk gambar Simplicia serbuknya kita tidak ada. Berbentuk helai daun, berbentuk bulat, memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, agak menggulung ke atas, ujung runcing sampai meruncing. Kelat dan pahit, permukaan atas berwarna hijau kecoklatan, permukaan bawah berwarna hijau, memiliki aroma khas. Piperis betelfolium yaitu daun sirih, bentuk bulat telur sampai lonjong, rasa pedas, warna daun hijau kecoklatan hingga coklat, memiliki aroma yang khas. Caryophyllus atau bunga cengkeh, berbentuk bulat telur, pantinum seperti tabung dan mengerucut pada ujungnya. Rasa pedas, coklat kehitaman, berbau aromatik yang kuat. Morinda citirofoli fructus yaitu buah mengkudu, berbentuk pipi, permukaan luar halus, permukaan dalam yang kasar, sedikit pahit, berwarna coklat dan berbau khas. Guazame ulmifolia folium yaitu daun jati Belanda yang memiliki bentuk bundar menjorong sampai salset, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi. Rasa agak kelat hingga kecoklatan, bau khasnya lemah. Annona muriset, daun sirsak. Di sini saya hanya menampilkan gambar Simplia serbuk. Soalnya yang Simplicia utuhnya nggak ada. Berbentuk lonjong atau memanjang, pangkal runcing, tepi rata. Rasa agak kelat, warnanya hijau kecoklatan dan berbau buah khas lemah. Hibiscus sabdarifa Flos, yaitu bunga rosella berbentuk kerucut dengan ujung yang terbuka, rasa asam,
warna kehitaman dengan bau khas. Woodfordi fructicosa Flos yaitu bunga sidowaya berbentuk daun helaian daun tunggal, rasanya hambar, hijau sampai putih kelabu dan beraroma khas. Sericocalicis crispifolium yaitu daun keji beling, jorong bulat memanjang, pangkal ujung daun meruncing dan tepi berigi. Memiliki rasa pahit kelat, hijau tua agak hitam, tidak berbau. Selanjutnya, Orthosiphonis terminifolium yaitu daun kumis kucing, berbentuk lonjong, belah ketupat, tepi berigi-rigi dan berigi tajam. Rasa agak pahit, hijau kecoklatan dan bau khas. Phoeniculi vulgaris fructus yaitu buah adas, berbentuk memanjang, ujungnya pipi, rasanya sedikit manis, warna kekuningan hingga coklat, aroma berbau khas. Aroma khas. Anisi fructus yaitu buah adas bintang, memiliki bentuk perahu dan tersusun melingkar sebuah sumbu, rasa khas manis, warna coklat kemerahan, aromanya khas. Piperis nigrifructus yaitu buah lada hitam, berbentuk hampir bulat, permukaan keriput, rasa sangat pedas, warna hitam kecoklatan, beraromatik dan menyengat. Nama simplicianya Sweeteniae mahogany semen, yaitu biji mahoni berbentuk bulat, pipih, pangkal sayap, biji beras. Rasa sangat pahit, warna coklat, aroma tidak beraroma. Myristicae fragracis semen, yaitu biji pala berbentuk bulat, keras, rasa agak pahit dan agak pedas, warna coklat kelabu sampai hitam kecoklatan, berbau khas, aromatik, tidak terlalu menyengat. Sesame orientalis, orientalis semen yaitu biji wijen berbentuk seperti biji-bijian, tidak ada rasa atau hambar, warna putih agak kekuningan kecoklatan. Bau khas tidak terlalu menyengat. Araceae satechi semen yaitu biji pinang, bentuk pipih keras dan terdapat seperti garis-garis hitam, rasa pahit agak sepat, warna coklat kehitaman, tidak beraroma. Selanjutnya, di sini kita melakukan evaluasi mutu simplicia untuk simplicia daun binahong. Pengertiannya, evaluasi mutu simplicia itu sendiri adalah suatu proses untuk menilai kualitas bahan baku alam simplicia.
Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi mahasiswa untuk menanyakan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ini kan ada praktikum, pengamatan hasil praktikum mikroskopis dan makroskopis ya. Apa pentingnya membedakan mikroskopis dan makroskopis? Baik, Kak, ditunggu ya, Kak, jawabannya. Ya, Pak izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi udah ngelakuin hasil pengamatan makroskopis dan mikroskopis ya. Nah, apa sih Kak peran mikroskopis dan makroskopis dalam evaluasi kualitas tanaman obat itu? Oke, ditunggu ya jawabannya. Baik, Kak, terima. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Gita, mengapa pentingnya yaitu untuk identifikasi, kualitas, dan standarisasinya. Jadi identifikasi itu pengamatan mikroskopis maupun makroskopis sangat penting untuk memastikan identitas suatu simplisia dan membedakan dengan simplisia lainnya yang serupa. Untuk kualitasnya, pengamatan mikroskopis dapat digunakan untuk menilai kualitas simplisia berdasarkan kandungan kimianya. Sedangkan pengamatan makroskopis dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau kontaminasi. Yang ketiga, standarisasi. Kedua jenis pengamatan ini digunakan untuk membuat standar mutu simplisia yang tercantum pada farmakope. Bagaimana, Kak Gita? Apakah sudah cukup? cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, Kak. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Yang peran mikroskopis dan makroskopis dalam farmakognose itu, untuk peran mikroskopis itu ada untuk mengidentifikasi struktur sel dan jaringan tanaman obat,
menentukan kualitas dan kemurnian bahan obat. Dan untuk peran makroskopisnya sendiri itu untuk menganalisis struktur daun, batang, akar, dan bagian tanaman lainnya. Dan juga untuk mengidentifikasi ciri-ciri khas tanaman obat. Gimana Kak Sandy? Apakah sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini kami melakukan evaluasi mutu Simplicia untuk Simplicia daun binahong. Yang pertama, pengertiannya yaitu Simplicia itu evaluasi mutu Simplicia itu sendiri adalah suatu proses untuk menilai kualitas bahan baku alam atau Simplicia yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional atau ramuan herbal. Simplicia merujuk pada bahan mentah yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan dalam pengobatan. Evaluasi mutu ini penting untuk memastikan bahwa Simplicia yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan aman dan efektif. Tujuannya yaitu yang pertama menjamin keamanan konsumen. Evaluasi mutu Simplicia memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti logam berat, pestisida, atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan radang atau infeksi. Dengan demikian, evaluasi ini membantu melindungi konsumen dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan yang terkontaminasi. Dengan cara yang benar, menjamin kualitas dan efektivitas dengan melakukan evaluasi, kita dapat memastikan bahwa bahan baku memiliki kandungan aktif yang cukup memberikan efek farmakologis yang diinginkan. Simplicia yang buruk kualitasnya mungkin tidak mengandung jumlah senyawa aktif dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi efektivitas obat tradisional. Tujuan yang yaitu menjaga keaslian dan identitas. Evaluasi kualitas Simplicia juga melibatkan identifikasi untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan spesies tanaman yang diinginkan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan tanaman yang tidak sesuai atau yang memiliki efek samping yang berbeda dari yang diharapkan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan industri dengan melakukan evaluasi mutu. Produsen obat tradisional dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan aman. Tidak hanya konsumen, tetapi juga dapat membuka peluang untuk penerimaan lebih luas di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, jenis Simplicia yang dilakukan evaluasi mutu. Morfologi daun binahong atau Anthraedera cordifolia teins adalah sebagai berikut. Berbentuk jantung atau kordata, berwarna hijau muda, panjang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, bertangkai pendek atau subseli. Susunannya berseling, helaian daun tipis dan lemas, ujung runcing, pangkal berlekuk atau emarginatus, tepi rata atau bergelombang, permukaan halus dan licin. Selanjutnya, parameter spesifik. Penentuan parameter spesifik adalah aspek kandungan, kimia kualitatif, dan aspek kuantitatif. Kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap proses standarisasi, meliputi uji organolepsi, kadar sari larut, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, dan screening fitokimia. Depkes RI 2000.
Prosedur organoleptis yang pertama yaitu simplicia diletakkan di cawan porselin. Kedua, amati secara organoleptis yang meliputi bentuk, warna, aroma, dan rasa. Yang ketiga, catat hasil pengamatan. Hasil pengamatan organoleptis yaitu ada nama tanamannya yaitu daun binahong, nama simplicianya Anderaere cordifolium, berbentuk segitiga atau bulat telur atau jantung, pertulangan, daun menyirip, tulang-tulang, daun tumbuhan, tunggal dengan tangkai, warnanya bau hijau kecoklatan, rasanya pahit dan sedikit kelat, aromanya sedikit menyengat. Hasil pengamatan mikroskopisnya yang fragmen pertama yaitu diketahui keterangannya epidermis, di bawahnya dengan stomati. Fragmen 2, keterangannya monosopil daun dengan kristal kalsium oksalat bentuk roset. Yang fragmen ketiga yaitu keterangannya berbentuk epidermis atas. Fragmen yang keempat, keterangannya berkas perangut dengan penebalan tipe spiral. Prosedur pengukuran kadar sari larut air. Simplicia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat, lalu ditambahkan 100 ml air jenuh kloroform. 3 tetes kloroform dalam 100 ml aquades. Dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Biarkan selama 18 jam. Pada praktikum 2,5 gram ditambahkan 50 ml air jenuh kloroform, 2 tetes kloroform dalam 50 ml. Kemudian setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian dibagi menjadi 2 bagian dalam cawan porselin sebanyak ml filtrat. Lalu dipanaskan pada suhu 105 hingga bobot tetap. Siapkan cawan, 2 cawan porselin ditimbang terlebih dahulu masing-masing. Kemudian diberikan label bobot cawan kosong, nama simplicia, dan nama uji yang dilakukannya. Kemudian hitung menggunakan rumus persen kadar sari sama dengan AL dikurang A0 per B dikali 100%. Keterangannya AI sama dengan bobot cawan plus simplicia setelah pemanasan atau gram. A0 sama dengan bobot cawan kosong, gram, B bobot awal simplicia atau gram.
Prosedur pengukuran kadar sari larut etanol. Simplisia ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat, lalu ditambahkan 100 ml etanol, dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Biarkan selama 18 jam pada praktikum. 2,5 gram ditambahkan 50 ml etanol. Setelah 18 jam setelah disaring, kemudian sebanyak 20 ml difiltrat, dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan pada suhu 105 derajat hingga bobot tetap. Siapkan cawan 2 cawan porselen, timbang terlebih dahulu masing-masing. Diberikan label bobot cawan kosong, nama Simplisia, dan nama uji yang dilakukan. Hitung menggunakan rumus AL kurang A0 dibagi B dikali 100%. Keterangannya, AL bobot cawan tambah Simplisia setelah pemanasan, A0 yaitu bobot cawan kosong, dan B bobot awal Simplisia. Kadar sari larut etanol yaitu persen kadar sari sama dengan AL dikurang A0 dibagi B dikali 100%. 64 gram dikurang 36,12 gram dikali 100, yaitu 34,20 gram. 27,88 gram dikali 100% dibagi 34,20 gram, hasilnya yaitu 0,815%. Parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik adalah segala aspek yang tidak terkait dengan aktivitas farmakologi secara langsung, namun mempengaruhi aspek keamanan dan stabilitas ekstrak dan sediaan yang dihasilkan. Prosedur susut pengeringan. Yang pertama adalah timbang 1 gram serbuk Simplisia jahe di dalam cawan kering dan bersih dan ditara. Yang kedua, sebelum ditimbang, serbuk Simplisia diratakan dengan pengaduk hingga rata. Yang ketiga, serbuk dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, serbuk dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Yang kelima, diulang sebanyak 3-4 kali dalam selang waktu 10 menit hingga diperoleh bobot tetap. Yang keenam, serbuk jahe yang telah kering, hitung menggunakan rumus persen susut pengering sama dengan A dikurang B dikali 100. Perhitungan susut kering. A. Susut pengering diketahui sebelum dipanaskan, bobot cawan kosong 39,28 gram, bobot cawan kosong plus sampel 2,04 gram. Ya. Setelah pemanasan, bobot cawan kosong 39,28 gram, bobot cawan kosong per sampel 2,5 gram, dihitung menggunakan rumus persen susut pengeringan sama dengan A dikurang B kali 100%. Sama dengan 39,28 gram dikurang 2,4 gram dikali 100%.
sama dengan 37,24 dibagi 39,28 sama dengan 0,094 kali 100%. Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Iya, Untuk yang perhitungan susut pengeringan, itu untuk bobot cawan kosong ditambah sampel, hasilnya itu memang 2, berapa tadi ya? Itu penimbangannya, 2,4. hasil penimbangan dari bobot cawan kosong ditambah sampel itu memang 2,04 gram ya, Kak ya? Iya, Itu berarti bobot cawan kosong ditambah sampel hasilnya hanya 2,04 gram gitu ya, Kak? iya, Iya, terima kasih, Kak. iya. Coba yang lainnya coba komentar. Apakah benar ketika di sini bobot cawan kosongnya 39,28 gram? Kemudian ini cawan kosongnya ya, awalnya segini. Kemudian ditambahkan sampel ya, kan kita pengen tahu sampel itu berapa sih beratnya. Dengan catatan kita harus tahu dulu berapa berat cawan kosong. Nah, cawan kosongnya ditambah sampel 2,04 gram. Ini logis atau tidak ini? Coba timnya bisa membantu untuk bisa menjelaskan. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Maaf Bu, sebelumnya ini bisa dihitung ulang bentar nggak ya, Bu? Ya sudah, kalau memang merasa ada yang kurang pas, nanti bisa disampaikan pada saat revisi materi ya. Jadi bisa dikerjakan ulang, mungkin sekaligus untuk
yang sebelumnya ya, menghitung kadar sari larut air ya. Di sini juga di sini kan ada keterangan bahwasanya hingga bobot tetap ya. Artinya dalam hal ini harus dipastikan betul-betul memang bobot yang diperoleh itu sudah tetap. Tapi kan di sini ada kebutuhan untuk cawan kosong ya. Karena mau nggak mau kan kita harus mengukur dulu tuh cawan kosongnya berapa, baru nanti kita akan tahu berapa sih bobot si simplisia itu yang ada di dalam cawan tersebut. Kalau nggak diukur, kita akan sulit untuk menghitungnya. Oleh karena itu, harus dikasih keterangan di sini. Ini sudah baik ya, cara pengerjaannya, hanya hitungannya aja yang kurang pas ya. Jadi harus ada keterangan seperti ini ya. Bobot cawan kosong berapa, kemudian nanti setelah tambah sampel atau simplisia berapa. Ini juga sama ini. Jadi kadar sari larut juga dikasih keterangan seperti itu. Bobot cawan kosongnya berapa gram, nanti setelah ditambahkan simplisia itu jadi berapa gitu kan. Jadi nanti akan ketahuan. Jadi tidak tiba-tiba A1 dikurangi A0 dibagi B sama dengan dikali 100% ya. Ini sangat membingungkan kalau tiba-tiba seperti ini. Harus ada pengantarnya seperti pada perhitungan usut kering ya. Hanya saja ini mungkin perhitungannya kurang teliti saja. Nah, ini dihitung kembali, apakah benar perhitungannya ini adalah 0,815%. Nggak ada 1% ya. Kecil banget ya, ini kalau menurut saya gitu kan. Kemudian kalau untuk yang air juga 0, sekian, tidak sampai 1%, berarti tidak memenuhi syarat gitu kan. Karena dalam hal ini kita ingin tahu gambaran berapa sih yang terlarut kalau kita menggunakan pelarut air, berapa sih yang terlarut kalau kita menggunakan pelarut etanol. Semakin besar berarti semakin banyak yang ditarik oleh pelarut tersebut. Kalau semakin kecil, nah kemana yang ditarik? Kan berarti bukan golongan, kalau enggak bukan air, polar dan semipolar. Lalu apa? Nah, itu ya yang perlu diperjelas. Coba ini hitungannya dibenerin dulu. Apakah benar hasilnya 0,8? Ya, ini nggak sampai 1%, sangat kecil sekali. Ya, ada standarnya untuk kadar sari itu harus berapa persen sih bisa diterima, bisa dianggap baik. Nah, itu kalian harus banyak membaca seperti itu ya. Paling tidak ini dibenarkan dulu ini hitungannya apakah sudah benar sekian ya. Kalau memang betul hitungannya 0,8, nggak sampai 1%, berarti kalian harus mencari penjelasan ya. Kenapa ini apa sih sampelnya tadi? Simplisianya apa ini? Binahong, Bu. Nah, kenapa binahong itu kok nggak bisa mudah larut di ekstraksi menggunakan air, bahkan juga tidak menggunakan etanol, lalu menggunakan apa dong? Ya kan? Ini berdasarkan sifat kepolarannya seperti itu. Ya, coba dibenarkan lagi nih hitungannya ya. Itu PR-nya. Jadi nanti kalau untuk revisi materinya bisa diperbaiki lagi berkenaan dengan perhitungannya agar jelas ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan untuk materi yang terakhir ya, screening fitokimia. Silakan. Screening fitokimia. Screening fitokimia. Screening fitokimia adalah proses analisis kimia untuk mengidentifikasi dan mengisolasi senyawa kimia alami yang terkandung dalam tanaman, termasuk alkaloid, flavonoid, saponin, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan senyawa kimia yang memiliki potensi sebagai obat atau bahan baku industri. Tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi senyawa kimia alami, menemukan senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman dan mempelajari struktur kimianya. Kemudian yang kedua, mempelajari aktivitas biologis seperti mengetahui
aktivitas biologis senyawa kimia alami seperti antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Kemudian yang ketiga, mencari sumber obat alami. Menemukan senyawa kimia yang memiliki potensi sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit. Kemudian yang keempat, mengembangkan teknologi pengolahan untuk mengisolasi dan menemukan senyawa kimia alami. Prosedur screening fitokimia. Simplicia daun binahong. Yang pertama, larutan stok polar atau aqueous. Timbang 5 gram Simplicia daun binahong, panaskan Simplicia daun binahong ke dalam 50 ml aqueous, kemudian dibagi ke dalam 9 tabung reaksi sambil didinginkan. Selanjutnya membuat larutan stok dan larutan stok nonpolar atau heksan. Timbang 2 gram Simplicia daun binahong, maserasi Simplicia daun binahong dalam 5 ml heksan, kemudian bagi stok larutan nonpolar menjadi 2 bagian. Selanjutnya prosedur screening fitokimia uji alkaloid. Bagi ketiga tabung reaksi ketiga ditambahkan reaksi Dragendorf jika berbentuk kekeruhan atau endapan berwarna jingga kekuningan atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Serbuk Simplicia sebanyak 1 gram dibasahkan dengan amonia 25% atau 3 ml digerus dalam mortir. Kemudian tambahkan kloroform 4 ml, digerus kembali, lalu lapisan kloroform disaring, dipipet, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu larutan kloroform dikocok kuat dengan HCl2N hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan asam paling atas diambil lalu dibagi 3 bagian ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, bagian pertama atau tabung reaksi ke-1 digunakan sebagai belangko atau pembanding. Bagian yang kedua, tabung reaksi kedua ditambahkan reaksi Mayer jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid. Tabel hasil pengamatan di sini ada alkaloid, golongan senyawanya alkaloid. Golongan senyawanya alkaloid, metodenya ada Dragendorf. Hasil pengamatannya yang pertama pada tabung 2 menghasilkan keruhan berwarna putih, kemudian pada tabung ketiga menghasilkan warna merah bata. Keterangannya hasilnya positif. Prosedur screening fitokimia uji flavonoid. Ambil 1 bagian dari larutan stok polar, kemudian tambahkan magnesium, Mg atau asam klorida, HCl5N, dan ambil alkohol ke dalam filtrat, kemudian dikocok kuat, diamkan hingga berbentuk 2 lapisan. Kemudian bandingkan dengan belangko. Jika terbentuk warna kuning jingga atau merah pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Tabel hasil pengamatannya, golongan senyawanya flavonoid, metodenya magnesium, HCl pekat, dan amil alkohol. Hasil pengamatannya menghasilkan 2 lapisan warna kuning pada lapisan amil alkohol. Keterangannya positif.
Prosedur screening fitokimia uji saponin. Yang pertama, ambil satu bagian dari larutan stok polar, kocok filtrat, kuat-kuat selama lebih kurang 30 detik. Kemudian, pembentukan busa sekurang-kurangnya setinggi 1 cm dengan persisten selama 10 menit, serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida encer, menunjukkan bahwa dalam simplisia terdapat saponin. Hasil pengamatannya, golongan senyawanya ada saponin, metodenya diamkan 10 menit ditambah HCl2N. Hasil pengamatannya menghasilkan busa setinggi 1 cm. Terdapat saponin dalam larutan tersebut, keterangannya positif. Selanjutnya prosedur screening fitokimia uji tanin atau polifenolat. Ambil 3 bagian dari larutan stok polar, kemudian bagi 1 filtrat ditetes larutan besi klorida. Terbentuknya warna biru hitam menunjukkan adanya tanin dan polifenolat alam. Bagian yang kedua itu filtrat diuji ulang dengan menambahkan larutan gelatin 1%, adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Bagian 3, filtrat ditambahkan reaksi steastisnya, kemudian dipanaskan dalam penagas air. Terbentuknya endapan merah muda menunjukkan adanya tanin katekat. Selanjutnya endapan disaring, filtrat dijenuhkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida. Terbentuknya warna biru tinta menunjukkan adanya tanin galat. Tabel hasil pengamatannya, golongan senyawanya ada tanin dan polifenol. Metodenya ditambahkan VeCl3, gelatin, dan stesnya. Hasil pengamatannya VeCl3 terbentuknya warna hitam, ditambah gelatin tidak menunjukkan endapan putih, dan stisnya tidak terbentuknya endapan merah muda. Keterangannya yang pertama itu positif, yang kedua negatif, kemudian yang ketiga ada negatif. Prosedur screening fitokimia uji quinon. Ambil satu bagian dari larutan stok polar, filtrat ditetesi dengan larutan NaOH, terbentuknya warna kuning hingga merah menunjukkan adanya senyawa kelompok quinon. Hasil dari pengamatannya, golongan senyawanya quinon, metodenya NaOH, dan hasil pengamatan dari sampelnya menghasilkan warna jingga kemerahan menunjukkan adanya senyawa quinon. Keterangannya positif. Selanjutnya prosedur screening fitokimia uji steroid atau triterpenoid. Ambil satu bagian dari larutan stok nonpolar, kemudian filtrat heksan diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi Lieberman-Burchard. Terbentuknya warna ungu menunjukkan bahwa dalam simplisia mengandung senyawa kelompok triterpenoid. Sedangkan bila terbentuk warna biru, hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Hasil pengamatannya, golongan senyawanya ada steroid atau triterpenoid. Metodenya Lieberman-Burchard. Hasil pengamatannya menghasilkan warna jingga kemerahan menunjukkan adanya senyawa quinon. Keterangannya positif. Selanjutnya ada prosedur screening fitokimia uji monoterpen atau sesquiterpen.
Ambil satu bagian dari larutan stok nonpolar, kemudian filtrat heksan diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan preaksi vanilin sulfat dari pinggir cawan. Terbentuknya warna menunjukkan adanya senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Hasil pengamatan dari golongan senyawa monoterpen atau sesquiterpen, metodenya vanilin sulfat, hasil pengamatannya warna menjadi ungu kehitaman, keterangannya negatif. Selanjutnya sesi tanya jawab, yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin tanya, Kak. Iya, silahkan. Kan setelah dilakuin uji screen kimia kan dapat disimpulin nggak apa sih Kak senyawa yang terkandung dalam daun binahong itu ada apa aja senyawa? Baik, ditunggu ya Kak jawabannya. Izin bertanya, Kak. Kenapa dibutuhkan pelarut yang berbeda-beda dalam melakukan uji fitokimia, Kak? Ya Kak, ditunggu ya Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Apa senyawa yang terkandung dalam daun binahong? Daun binahong mengandung beberapa senyawa, yaitu senyawa metabolit sekunder. Yang pertama ada flavonoid, yang kedua ada terpenoid, yang ketiga ada steroid, yang keempat alkaloid, yang kelima ada fenol. Gimana Kak Sandy? Apakah sudah cukup? Kak, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Retno, yaitu kenapa dibutuhkan pelarut yang berbeda-beda dalam melakukan uji fitokimia. Pelarut yang berbeda-beda dibutuhkan dalam melakukan uji fitokimia karena itu alasan pertamanya itu ada kemampuan larutnya. Setiap senyawa kimia memiliki kemampuan larut yang berbeda-beda dalam pelarut tertentu. Yang kedua ada polaritasnya. Dari polaritasnya, pelarut air etanol untuk senyawa polar dan pelarut nonpolar heksana kloroform untuk senyawa nonpolar. Yang ketiga itu ada kekuatan larut, pelarut dengan kekuatan larut yang berbeda untuk mengisolasi senyawa yang berbeda. Bagaimana Kak Mbak Retno? Apakah sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Rizky Nipsi Ramdhani, Magister Sains, dan teman-teman yang berkenan menyimak presentasi kami hingga akhir. Saya kira diskusi pada siang hari ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.